Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita hingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati, siap untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Pagi hari ini pekabaran firman Tuhan diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami puji agungkan Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, membantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kesehatan Jasmani dan Pikiran yang Mulia. Ayat intinya diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keterangannya, banyak yang menganggap ayat ini adalah amaran hanya kepada kemerosotan moral saja. Tetapi ini mempunyai arti yang lebih luas. Ini melarang setiap pemanjaan terhadap selera dan nafsu. Setiap selera yang menyeleweng menjadi nafsu yang berkecamuk. Selera yang diberikan kepada kita untuk maksud yang baik, bukan untuk menjadi penyebab kematian oleh karena diselewengkan, sehingga dengan demikian merosot menjadi keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nasihat Petrus langsung dan tegas sebagai amaran terhadap pemakaian obat-obat perangsang dan narkotika. Pemanjaan-pemanjaan ini dapat digolongkan kepada hawa nafsu yang mendatangkan pengaruh yang akan merusak tabiat dan moral. Janganlah ada yang mengaku orang bertuhan sampai melalaikan kesehatan tubuh dan membanggakan diri mereka sendiri bahwa tidak bertarak itu tidak berdosa dan tidak akan membawa akibat terhadap kerohanian mereka. Ada suatu hubungan erat yang terdapat antara sifat jasmania dan moral. Standar kebaikan meningkat atau merosot ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan jasmani. Makan berlebih-lebihan terhadap makanan yang terbaik sekalipun akan menyebabkan kondisi yang tidak wajar pada perasaan-perasaan moral. Dan kalau makanan itu tidak terlalu menyehatkan, maka akibatnya akan tetap lebih membahayakan. Setiap kebiasaan yang tidak meningkatkan perbuatan yang menyehatkan dalam sistem tubuh manusia akan merosotkan alat-alat tubuh yang lebih tinggi dan lebih mulia. Pemanjaan terhadap selera memperkuat kecenderungan-kecenderungan hewaniah yang akan mempengaruhi kuasa pikiran dan rohani. Kekuatan pencobaan untuk pemanjaan selera dapat diukur hanya dengan penderitaan juru selamat kita yang tak terkatakan ketika mengadakan puasa panjang di padang gurun. Ia mengetahui bahwa pemanjaan terhadap selera yang menyeleweng akan mematikan penglihatan manusia sehingga perkara-perkara yang kudus tidak dapat dipahaminya. Kalau kuasa pemanjaan selera terlalu kuat bagi manusia dan supaya dapat memecahkannya, anak Allah yang ilahi itu demi kebaikan manusia harus menahan berpuasa hampir 6 minggu. Jadi kita menghadapi suatu pekerjaan yang besar sebagai orang Kristen. Namun betapapun besar perjuangan itu, ia dapat memenangkannya. Dengan pertolongan kuasa ilahi yang berdiri untuk menghadapi pencobaan setan yang terganas yang dapat ditemuinya, ia pun dapat seluruhnya berhasil dalam peperangan melawan kejahatan dan pada akhirnya dapat memakai mahkota kemenangan dalam kerajaan Allah. Kesehatan jasmani dan pikiran yang mulia seharusnya menjadi bagian umat-umat Tuhan. Bagaimana kita bisa mencapai kesehatan jasmani dan pikiran yang mulia? Hanya melalui mengikuti contoh dan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Membawa setiap hal yang kita gumuli, terlebih khusus dalam pemanjaan selera.
dalam proses yang kita lakukan masing-masing untuk bisa hidup bertarak seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia berada di dunia ini. Dan hal ini tidak bisa kita lakukan dengan kuat kuasa kita sendiri. Perlu doa yang sungguh-sungguh, perlu penyerahan yang sungguh-sungguh, perlu bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk menang menghadapi tantangan demi tantangan. Karena kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menang melawan setiap penggodaan terganas sekalipun. Dan Tuhan kita Yesus Kristus siap untuk menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita untuk mencapai kesehatan jasmani dan pikiran yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, di pagi hari yang indah dan diberkati ya Tuhan, kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa mencapai kesehatan jasmania dan pikiran yang mulia apabila kami hidup berserah, bergantung sepenuhnya kepadamu dalam setiap hal yang kami gumuli, terlebih khusus dalam pemanjaan selera yang kami sering lakukan melawan kehendak-Mu. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan, masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan jemaat demi jemaat, kami dimampukan menghidupkan kehidupan yang bertarak, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkau-lah yang menyanggupkan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu, kami bisa diberikan kepekaan untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dalam setiap pergumulan, tantangan yang dihadapi, dalam sakit penyakit, dalam duka cita, bahkan dalam pergumulan apapun, terlebih khusus dalam meninggalkan dosa kesayangan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan terus bersuka cita berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi